Baik, shalom untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapak pada saat hari ini Bapak, kami akan memahami, kami akan membaca setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kami hikmat, dan kalau Tuhan yang memberikan kami roh-Mu ya Bapak, supaya kami bisa memahami dan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Kalau Tuhan juga yang membimbing waktu kami Bapak dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam Efesus 2 ayat 8-10, dan saya akan membacakan untuk kita pada hari ini. Efesus 2 ayat 8-10 begini firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keselamatan itu bukanlah suatu hal yang asing lagi di telinga kita. Berbicara keselamatan ini, mungkin dalam benak pikiran saudara, keselamatan ini merupakan suatu keadaan selamat. Selamat dari ancaman bahaya, selamat dari ancaman maut, ataupun selamat dari sesuatu yang membahayakan diri secara psikis, secara fisik saudara. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan pada hari ini. Kita akan melihat bahwa keselamatan itu bukan hanya sekedar itu. Keselamatan ini berbicara tentang bagaimana kita menggenapi, bagaimana kita memahami, memaknai karya Kristus, karya Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus kepada kita di atas kayu salib. Anugerah keselamatan itu yang Tuhan berikan kepada kita, dan bagaimana kita meresponi keselamatan itu melalui ayat Efesus 2 ayat 8-10 ini. Perlu kita ketahui bahwa anugerah keselamatan itu merupakan suatu hal yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Merupakan suatu hal yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Berbicara tentang gratis, cuma-cuma, pasti kita sangat bahagia. Kalau kita pergi ke toko ataupun pergi ke pasar, kita melihat ada satu barang yang dijual secara gratis atau diskon, pasti kita langsung menyerbu barang tersebut supaya kami dapat menerima barang tersebut, dan kita dapat meresponnya dengan bahagia. Begitu juga dengan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam natur dosa itu. Jadi Allah tidak begitu saja meninggalkan kita yang hidup dalam dosa ini. Karya-karya Allah dari perjanjian lama sampai sekarang itu merupakan suatu inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia, supaya manusia tidak hidup dalam dosa, supaya manusia itu tidak jatuh lagi ke dalam dosa dan tidak menerima upah dosa itu. Sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dan hal serupa juga akan dijelaskan pada Efesus 2 ayat 8-10 ini. Kita akan melihat sama-sama bagaimana konsep keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu gratis atau cuma-cuma. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan membahas tentang keselamatan. Sebelum kita masuk ke dalam nats Efesus 2 ayat 8-10, kita akan melihat ke belakang mengenai nats kita pada hari ini. Kita akan melihat penegasan Paulus pada ayat yang pertama sampai ketiga. Paulus menegaskan tentang bagaimana eksistensi manusia di hadapan Allah. Paulus menegaskan bahwa ada dua eksistensi manusia di hadapan Allah. Yang pertama, manusia di hadapan Allah itu secara di dalam Kristus dan juga di luar Kristus. Nah, ayat yang pertama sampai yang ketiga ini menjelaskan keberadaan manusia sebelum Kristus atau berada di luar Kristus. Jadi, ayat yang pertama sampai ketiga ini dijelaskan bahwa manusia telah jatuh dalam dosa sehingga manusia melakukan pelanggaran dan hidup di dalam kedagingan. Kita tahu bahwa sejak dahulu, sejak manusia
Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia secara turun-temurun melakukan dosa dan hidup dalam natur dosa. Dan hal ini merupakan suatu hal yang lumrah dan sampai sekarang masih terjadi. Banyak perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar kehendak Tuhan, seperti melakukan perbuatan daging seperti mencuri, terus berbohong, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya yang mendugakan hak Allah. Kemudian kita berlanjut pada ayat yang keempat sampai ke-6 yang menjelaskan tentang bagaimana hidup manusia di dalam Kristus. Ini berlawanan dengan ayat sebelumnya, hidup manusia yang di luar Kristus, dan ayat yang keempat sampai ke-6 ini bagaimana hidup manusia di dalam Kristus. Sudah pasti jika manusia hidup di dalam Kristus pasti bertentangan apa yang dikatakan ayat sebelumnya yang di luar Kristus. Kemudian Allah memang sejak dahulu telah berinisiatif untuk memberi keselamatan bagi manusia agar tidak menerima upah dosa yang kita dapat. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan itu merupakan suatu hal yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi kita. Karya Allah dari awal sampai pada saat ini itu merupakan suatu hal yang merupakan suatu inisiatif Allah bagi kita. Bagaimana Allah mencoba mendekatkan diri kepada manusia, menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia itu sadar bahwa Allah itu memang ada dan Allah memang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari upah dosa itu. Keberadaan manusia yang ditegaskan sebelumnya oleh Paulus berhubungan dengan keselamatan manusia itu sendiri. Ketika ia berada dalam Kristus, maka manusia itu meresponi keselamatan itu dengan baik pula. Jika kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita dapat menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan baik pula. Berbeda dengan manusia yang hidup di luar Kristus, pasti dia dapat menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Keselamatan yang Tuhan beri itu tidak akan hilang. Keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak akan hilang sampai selama-lamanya. Tetapi karena manusia sudah hidup dalam natur dosa, karena manusia sudah hidup jatuh di dalam dosa dan terus-menerus melakukan perbuatan daging, maka keselamatan yang Tuhan berikan itu seakan-akan menghilang. Karya Allah dalam Alkitab sebenarnya sudah menunjukkan inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan kita tahu bahwa puncak dari karya Allah yaitu mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal dan menyelamatkan kita dari upah dosa tersebut. Dan melalui imanlah kita dapat menerima keselamatan tersebut. Pada ayat yang ke-8, keselamatan yang Allah berikan ibarat hadiah, gift, yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, yang Allah berikan kepada kita secara gratis. Jadi keselamatan itu tidak akan hilang, tetapi kita juga harus bisa meresponi keselamatan itu, karena keselamatan itu diibaratkan sebagai sebuah hadiah yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Roma 3 ayat 24 sebagai ayat pendukung, kita melihat bahwa Allah memang betul-betul memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma, dengan gratis yang Tuhan berikan kepada kita. Allah memberikan keselamatan itu kepada kita, dan kita harus bisa meresponi keselamatan itu dengan baik. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita tahu bagaimana meresponi keselamatan itu. Sangat ditekankan juga bahwa keselamatan itu tidak berasal daripada usaha, tidak berasal dari hasil pekerjaan manusia. Jika kita berpikir bahwa keselamatan itu bisa kok dapat dalam berbuat baik, bisa kok dengan hasil usaha sendiri, bisa kok dengan ini dan itu amal baik. Kalau kita masih ada yang berpikiran seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan agama seberang. Kalau ada manusia yang bilang keselamatan itu didapat dari amal baik, maka kita tidak bisa sepenuhnya mempercayai Tuhan. Pengalaman mendapatkan keselamatan kekal itu bukanlah dari usaha atau jasa manusia, tetapi keselamatan itu ya berasal dari Allah itu sendiri. Allah kehendaki, mau sekudus apapun, mau sebaik apapun saudara-saudari melakukan perbuatan baik, mau
bagus apapun hidup saudara dalam berkelakuan, dalam beretika, tetapi kalau tidak dikehendaki Allah untuk menerima keselamatan itu, dan kita tidak meresponinya dengan baik keselamatan itu, maka keselamatan itu tidak akan dapat kita terima. Bila kita memegahkan diri, maka kita sudah pasti hidup di luar Kristus. Ayat yang ke-9, kita jangan memegahkan diri, karena keselamatan itu bukan dari hasil pekerjaan kita. Jadi kita jangan memegahkan diri. Kalau kita sudah memegahkan diri, pastilah kita sudah hidup di luar Kristus. Dan hal inilah menjadi tanda bahwa kita tidak sungguh-sungguh meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara-saudari, keselamatan itu memanglah suatu anugerah yang Tuhan berikan. Tetapi kita sebagai manusia harus bisa meresponi keselamatan itu. Maka dari itu Paulus tadi sudah menegaskan keberadaan manusia di hadapan Allah, di dalam Kristus dan juga di luar Kristus. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita sudah pasti tahu meresponi keselamatan itu. Dan kita pasti akan menerima keselamatan itu dengan cuma-cuma dan beriman kepadanya. Bila kita hidup di luar Kristus, kita akan susah meresponi dan kita tidak akan bisa meresponi keselamatan itu. Meninjau ayat yang ke-10, kita melihat bahwa perbuatan baik adalah tanda bahwa kita telah menerima keselamatan itu. Bahwa kita berbuat baik kepada orang lain itu bukan merupakan suatu syarat yang Tuhan beri, yang kita harus lakukan untuk menerima keselamatan itu. Bukan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu sebagai tanda bahwa kita itu sudah diselamatkan, menjadi tanda bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Keselamatan yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, kita harus meresponinya dengan baik, yaitu tadi berbuat baik, berbuat kasih dengan sesama. Tetapi perbuatan baik itu sendiri merupakan bukti dari pertobatan atau iman yang menyelamatkan. Perbuatan baik merupakan dampak dari manusia. Bagaimana manusia meresponi keselamatan itu? Perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan suatu tanda kita menerima keselamatan itu. Jadi jangan pernah bilang bahwa amal baik, hasil pekerjaan, hasil usaha di dunia ini dapat menyelamatkan kita. Enggak. Hasil usaha manusia, perbuatan baik yang dilakukan manusia di dunia ini tidak akan menerima keselamatan tersebut. Tapi sebaliknya, kita berbuat baik itu sebagai satu tanda kita menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita yang sudah diselamatkan oleh Allah harus melakukan perbuatan baik sebagai tanda bahwa ia telah menerima keselamatan tersebut, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tetaplah beriman bahwa Yesuslah yang menjadi jalan satu-satunya keselamatan. Satu-satunya keselamatan, bukan salah satu jalan keselamatan. Dan bagi kita yang beriman kepadanya akan menerima suatu kehidupan yang kekal. Dalam hal ini Paulus menegaskan keberadaan manusia di hadapan Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam Kristus dan juga di luar Kristus. Bila kita meninjau kembali perbuatan manusia di hadapan Allah, hidup manusia di dalam Allah, kita meninjau bahwa bagaimana kita meresponi keselamatan itu. Bila kita hidup di dalam Kristus, maka kita tahu meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak meresponinya dengan benar keselamatan itu, maka kita sudah pasti hidup di luar Kristus. Maka dari itu, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak begitu saja meninggalkan kita. Allah berinisiatif kepada kita, mendekatkan dirinya kepada kita, kepada manusia, memberikan keselamatan, anugerah keselamatan itu kepada kita melalui karya Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana Allah itu sangat mengasihi kita, Allah sangat menyayangi kita, walaupun kita sudah hidup di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, tetapi Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah sudah mengindikasikan bahwa Allah memang benar-benar memberikan keselamatan itu kepada kita dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bisa juga meresponinya dengan baik.
dalam khotbah ini kita belajar bahwa Allah itu memang sangat mengasihi kita, sehingga kita diberikan anugerah keselamatan secara cuma-cuma. Dan kita harus bisa meresponi keselamatan itu dengan baik. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, dan kita tahu bagaimana kita meresponi keselamatan itu. Berbuat baik itu bukanlah suatu syarat untuk menerima keselamatan itu, tetapi bagaimana kita menjadi tanda bagaimana kita menerima keselamatan itu. Sebaliknya, jika kita hidup di luar Kristus, kita tidak tahu bagaimana meresponi keselamatan itu. Seakan-akan keselamatan itu hilang dalam diri manusia. Hasil kerja manusia, mau sekudus apapun manusia itu pasti tidak bisa menyelamatkan diri kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena Allah lah yang memberikan anugerah keselamatan itu, dan kitalah yang meresponinya dengan baik. Konteks ini juga berpesan bahwa Yesus Kristus sebagai tokoh sentral kita menjadi jalan satu-satunya keselamatan. Kita harus mengimani juga bahwa Yesus Kristus itu merupakan jalan satu-satunya keselamatan, bukan salah satu jalan keselamatan. Kita sebagai makhluk ciptaannya harus meresponi dengan sungguh-sungguh keselamatan yang Allah beri kepada kita. Ada suatu cerita tentang anak kecil dengan ayahnya. Suatu saat anak kecil ini diberikan hadiah secara cuma-cuma oleh ayahnya, diberikan gift, hadiah yang diberikan kepada anaknya, dan anaknya ini senang, dia meresponinya dengan bahagia. Dan sejak mendapatkan hadiah tersebut, anak tersebut lebih lagi mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perkataan ayahnya. Dan melalui cerita ini merupakan suatu konsep yang sama yang mengenai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Konsep yang sama, bagaimana Allah itu memberikan anugerahnya keselamatan kepada kita yang sudah berdosa ini, kepada kita. Bagaimana Allah memberikan hadiah, yaitu keselamatan. Dan bagaimana kita meresponi keselamatan itu dengan baik melalui menjauhi perbuatan daging, berbuat baik, sehingga kita dapat meresponi keselamatan itu dengan baik pula. Allah menganugerahkan keselamatan bagi manusia secara cuma-cuma, dan manusia tentu bebas dapat meresponinya dengan baik atau meresponinya dengan tidak sungguh-sungguh, karena manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Jadi manusia bebas untuk dapat meresponi keselamatan itu, apakah responnya baik ataupun responnya buruk. Karena pada dasarnya manusia merupakan dapat mendapatkan kehendak bebas, free will, untuk meresponi keselamatan itu dengan sungguh atau tidak. Dan kita harus bisa melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan mau. Begitu juga dengan ilustrasi sebelumnya bahwa si anak meresponinya dengan baik setelah menerima hadiah yang diberikan oleh ayahnya. Bagaimana kita juga sebagai makhluk ciptaannya itu harus bisa meresponi dengan baik keselamatan itu. Dan kita harus mengimani bahwa Yesuslah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa pada saat hari ini Bapa. Kami telah memahami bahwa keselamatan itu merupakan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami, sumber keselamatan kami satu-satunya bagi kehidupan kami Bapa. Ajarilah kami Bapa untuk memahami setiap kehidupan kami, setiap kebenaran firman-Mu, dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang menuntun kami dalam memaknai dan juga mengaplikasikan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.